warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad. NIM atau nomor induk mahasiswa 2002406130. Dan perkenalkan juga dosen pembimbing saya, Dr. Marlina Bakri, SPD MPD. Saya dari Prodi Agroteknologi Universitas Cokro Aminoto Palopo. Video ini saya buat untuk menjawab soal-soal UTS atau ujian tengah semester dan mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal yang pertama yaitu, apa manfaat yang Anda peroleh ketika mempelajari sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia? Baiklah, manfaat yang saya peroleh dari mempelajari sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia yaitu saya mengetahui bagaimana awal mula bahasa Indonesia tercipta dan kaitannya dengan perubahan EYD yang terus berkembang dari masa ke masa. Dan perkembangan bahasa Indonesia juga membuat saya lebih menghargai bahasa Indonesia dan berusaha menggunakannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang kedua, apa manfaat yang Anda peroleh ketika mempelajari materi kesantunan berbahasa? Manfaat yang saya dapatkan dari mempelajari materi kesantunan berbahasa yaitu saya lebih memahami bagaimana menggunakan bahasa yang lebih situasional dan lebih efektif kepada lawan bicara saya. Yang ketiga, apa manfaat yang Anda peroleh ketika mempelajari ragam bahasa? Baiklah, manfaat yang saya dapatkan ketika mempelajari ragam bahasa adalah saya mengetahui macam-macam ragam bahasa beserta contohnya, karakteristik dan bahasa yang digunakan dalam masing-masing ragam bahasa tersebut. Soal yang keempat, jelaskan pengertian bahasa yang baik dan benar dan berikan masing-masing 5 contohnya. Berbahasa yang baik dan benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi pembicaraan dan sesuai dengan kaidah tata bahasa dalam PUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun contohnya yaitu yang pertama, permisi, ada yang bisa saya bantu? Yang kedua, apakah Bapak akan mengadakan lomba lari minggu depan? Yang ketiga, saya masih ragu-ragu dengan tugas hari ini. Yang keempat, kemungkinan besar kami akan pergi ke Malaysia besok pagi. Dan yang kelima yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Soal yang kelima, hal apa saja yang harus dipertimbangkan supaya seorang penulis dapat memilih kata yang tepat saat menulis karya ilmiah? Hal yang harus dipertimbangkan supaya penulis dapat memilih kata dengan tepat saat menulis karya ilmiah adalah diksi atau pilihan kata yang digunakan harus tepat. Penggunaan bahasa baku, kalimat yang digunakan tidak boleh membazir, dan kalimat harus objektif dan tidak bertele-tele. Yang keenam yaitu, bagaimana cara menyusun kalimat supaya menjadi kalimat efektif? Cara menyusun kalimat efektif yaitu memperhatikan kesatuan. Yang kedua, memperhatikan kesejajaran atau pluralisme. Yang ketiga, memperhatikan penekanan dalam kalimat. Harus ada penekanan pada kalimat yang penting. Dan yang keempat, kehematan. Yang kelima, kevariasian. Dan yang keenam, kelogisan. Dalam kalimat efektif, di dalamnya harus terjadi kelogisan pada kalimat. Soal yang ketujuh, buatlah 3 contoh kalimat efektif. Contoh yang pertama, mereka berlari di halaman belakang sekolah. Yang kedua, tugas itu bagi saya sangat sulit. Yang ketiga, dia memakai baju berwarna merah. Soal yang ke-8, susunlah sebuah paragraf yang baik tentang bidang keilmuan Anda sesuai dengan kriteria paragraf yang baik. Nama saya Muhammad Irsyad.
Saya adalah mahasiswa jurusan agroteknologi semester 1 di Universitas Cokro Aminoto Palopo. Saya menjadi mahasiswa jurusan agroteknologi dengan cara mendaftar online. Pada jurusan tersebut saya diajari banyak hal, salah satunya yaitu ilmu pertanian. Ilmu pertanian tentang apa pengertian dari pertanian, sejarah pertanian, pertanian usaha, dan lain-lain. Soal yang kesembilan itu apa hal yang Anda lakukan agar kemampuan menulis Anda meningkat signifikan? Hal yang saya lakukan agar kemampuan menulis saya meningkat adalah dengan membaca ragam buku, sebab kita dapat menulis dengan baik apabila kita kaya dengan pembendaharaan kata. Selain itu, rajin menulis agar dapat memperindah bentuk tulisan dan juga meningkatkan keterampilan menulis. Itulah tadi jawaban-jawaban saya mengenai soal-soal UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagi teman-teman yang suka video ini, silakan tekan like, subscribe, atau nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih.